Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi tentang kajian tragedi Chernobyl yang ditinjau dari teori taksonomi human error. Saya Arif Ibrahim. Saya Ahmad Afandi. Syam Zulfa. Oke, apa itu Chernobyl? Ya, Chernobyl ya, seperti yang kita tahu, Chernobyl merupakan sebuah kota di eh, negara Ukraina. Pada tanggal 26 April 1986 di kota Chernobyl, Ukraina, terjadi insiden ledakan pembangkit tenaga nuklir yang mana terjadi insiden reaktor nuklir nomor 4 meledak. Saat itu dunia khususnya Eropa dibuat gempar oleh bencana teknologi terdahsyat pada masa itu. Nah, ledakan tersebut menyebarkan partikel radioaktif hingga ke atmosfer dan menyebar ke beberapa negara hingga ke Skandinavia. Menurut laporan resmi International Atomic Energy Agency tahun 1992, lebih dari 19 ton bahan bakar nuklir berterbangan di udara yang menyebabkan sekitar 400 kali lipat radiasinya dibanding dengan bom atom di kota Hiroshima. Material yang terdiri dari cesium-137, strontium-30, yodium-131 yang mencemari lingkungan dan membuat penduduk sekitar sebanyak 350.000 jiwa diharuskan meninggalkan kota itu. Setelah kasus ledakan itu muncul, masalah kesehatan yang disebabkan oleh paparan radioaktif tersebut, menurut WHO, muncul penyakit kanker tiroid pada anak-anak dan remaja, menunjukkan peningkatan yang signifikan dan berbagai gangguan genetika pada penduduk yang terdampak. Bencana ini menimbulkan krisis sosial dan dampak psikologi yang mendalam, terutama dalam hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara beserta ilmuwan yang memang dianggap dapat mengendalikan energi nuklir dengan aman. Dari kejadian ini, memunculkan reformasi besar dalam regulasi nuklir dunia, termasuk pembentukan keselamatan kerja yang sesuai dengan standar oleh IAEA dan penerapan keterbukaan data mengenai insiden nuklir di berbagai negara. Dari perspektif akademik, Chernobyl menjadi pusat penting bagi perubahan paham dalam ilmu keselamatan industri yang semula sekedar fokus secara teknis menuju analisis dalam keselamatan industri yang semula sekedar fokus secara teknik menuju analisis, lalu menyeluruh terhadap interaksi antar human, organisasi, dan teknologi. Nah, kesalahan manusia yang pertama akar dari Chernobyl sendiri, yaitu desain reaktor RMBK 1000. Meskipun desain reaktor RMBK 1000 memiliki sejumlah kelemahan teknis yang mendasar, terutama dalam koefisien void positif yang menyebabkan reaktivitas saat pendinginan berkurang, serta efek batang kendali bagian bawah inti reaktor yang dapat memicu lonjakan daya yang meledak, yang mendadak. eh, Hal Hasil riset mendalam dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa yang paling utama dan pertama tidak hanya pada pada kecacatan desain semata, melainkan kesalahan manusia juga. Faktor manusia berperan besar dalam rangkaian peristiwa ledakan reaktor. Pada uji coba keselamatan turbin yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1986, berdasarkan temuan dalam laporan International Nuclear Safety Advisor Group atau INSAK 7, menyebutkan bahwa terdapat pelanggaran standar operasional prosedur, antara lain diabaikannya peringatan teknis, pengoperasian reaktor pada tingkat daya yang jauh dari batas aman, serta penonaktifan sistem darurat emergency cooling system. Di samping itu, pengambilan keputusan terburu-buru oleh operator dan kurangnya komunikasi antar operator shift menciptakan kondisi kerja yang rawan kesalahan. Tindakan ini mencerminkan
apa yang dikemukakan oleh James pada tahun 2006 dalam teori Swiss cheese model disebut sebagai active failures, yaitu kesalahan langsung di garda operasi yang terjadi karena tekanan situasi dan keterbatasan kognitif manusia. Namun, ada faktor lain yaitu latent condition, yaitu lemahnya tersembunyi dalam struktur organisasi, pelatihan, dan desain sistem yang telah lama ada tetapi tidak disadari. Dalam hal ini, kondisi tersebut mencangkup budaya keselamatan kerja yang represif dan berorientasi pada produk yang mengkesampingkan resiko, serta kurangnya komunikasi yang transparan antara desain engineer, operator, dan pengawasan. Peristiwa ini menjadi gambaran konkret dari interaksi kompleks antara kesalahan individu dan kelemahan sistem di mana komposisi gagal berfungsi secara efisien dan efektif. Menurut Reason tahun 2006. Analisis tragedi Chernobyl berdasarkan teori taksonomi human error menjadi penting karena membuka pemahaman lebih mendalam mengenai akar masalah yang sistemik dan kegagalan besar. Melalui pendekatan ini dapat diidentifikasikan hubungan sebab musabab antara lapses, mistakes, slip, and violation, serta kondisi laten seperti desain kecacatan sistem dan budaya keselamatan kerja yang buruk. Menurut Larouzi 2020, dari peristiwa tersebut, kita dapat memahami bagaimana kesalahan manusia, kelemahan desain reaktor, dan budaya organisasi yang lemah berinteraksi hingga menimbulkan bencana yang sebegitu besar. Oleh karena itu, peristiwa ini tidak menjadi fenomena kehancuran semata, melainkan juga menjadi penanda lahirnya kesadaran bahwa di balik suatu sistem teknologi yang canggih, sekalipun selalu selalu ada terdapat kesalahan pada manusia yang harus dipahami secara sistematis dan ilmiah. Mengingat perkembangan energi nuklir, otomatisasi industri, dan sistem artifisial intelijensi yang semakin bergantung pada keandalan manusia dalam pengawasan teknologi yang beresiko tinggi. Untuk reaktor RMB 1000 dan eksperimen keamanan, menurut laporan IAEA menyoroti kelemahan desain RMBK 1000, koefisien void positif dan positif scram efek ini menciptakan ketidakstabilan pada daya rendah. Pada percobaan 2026 April 1986, eksperimen keamanan turbin dilakukan namun operator melanggar SOP, mengoperasikan reaktor pada daya yang sangat rendah, mencabut batang kendali, dan menonaktifkan ECCS. Ketika tombol ketika tombol reaktor ditekan, efek positif scram memicu ledakan daya yang mendadak dan menghancurkan reaktor. Bencana ini adalah hasil dari interaksi kompleks antara cacat desain dan kesalahan manusia. Lalu identifikasi kesalahan aktif operator. Di sini kami akan membahas empat hal. Yang pertama adalah pengoperasian daya rendah. Reaktor dioperasikan pada daya 30 megawatt, jauh di bawah ambang batas, aman, melanggar prosedur dan menyebabkan ketidakstabilan. Desain RBMK 1000 itu eh, memiliki sedikit kecacatan bahwa di mana ketika dioperasikan pada daya yang rendah dia akan bersifat tidak stabil. Lalu yang kedua adalah penarikan batang kendali yang berlebihan. Kurang dari 15 batang kendali yang tersisa melanggar standar operasi dan membuat reaktor rentan lonjakan daya. Dalam kondisi di mana batang kendali ini berfungsi untuk mengendalikan laju reaksi di dalam reaktor. Dalam kondisi saat malam terjadi, bahwa operator menarik eh, kurang dari 15 batang atau menyisakan kurang dari 15 batang yang terdapat di dalam reaktor. Sehingga reaktor bekerja menjadi tidak stabil. Lalu yang ketiga adalah penonaktifan ACCS,
di mana sistem pendinginan ini dalam laporannya sengaja dimatikan, yang di mana sebagian ya, merupakan bagian dari eksperimen. Dengan penonaktifan CCS ini menghilangkan lapisan pertahanan penting, sehingga menjadi salah satu faktor terjadinya tragedi Chernobyl di malam itu. Lalu yang terakhir adalah kesalahan penilaian xenon poisoning. Dalam uh, dalam uh, dalam pengoperasian reaktor, xenon poisoning ini muncul untuk menahan atau menangkap beberapa neutron hasil dari reaktor, sehingga terjadi penurunan daya secara mendadak akibat xenon poisoning. Tapi dalam kondisi ini operator salah menilai situasi dan berusaha menaikkan daya dengan dengan menarik batang kendali di dalam reaktor, sehingga memperburuk kondisi reaktor, sehingga reaktor menjadi tidak stabil. Lalu yang ketiga, maaf, lalu selanjutnya ada analisis kondisi latent condition. Yang pertama adalah budaya keselamatan. Yang pertama adalah budaya keselamatan yang represif. Tekanan yang mencapai target produksi mengabaikan standar keselamatan. Yang tadi disampaikan oleh Arif Ibrahim bahwa dalam eksperimen ini ditujukan untuk uh, uh, apa namanya, untuk menyelesaikan eksperimen secepat mungkin gitu, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang permisif terhadap penyimpangan prosedur. Jadi dalam kondisi ini operator ditekan oleh dua arah, di mana dia harus menyelesaikan eksperimen di waktu yang bersamaan. Dia tidak boleh mematikan reaktor karena setiap daerah daerah yang disuplai oleh reaktor RBM tetap harus mendapatkan aliran aliran listrik. Lalu yang kedua adalah pelatihan operator yang minim. Operator tidak memahami desain RBMK, koefisien void positif dan resiko power exclusion yang menyebabkan kesalahan yang menyebabkan kesalahan interpretasi. Beberapa laporan menyebabkan bahwa operator yang menjalankan reaktor RBMK ini tidak dibekali pengetahuan yang cukup terkait desain RBMK itu sendiri. Di mana kondisi di mana yang tadi disampaikan bahwa pencabutan batang kendali kurang dari 15 atau menyisakan kurang dari 15 di dalam reaktor akan menyebabkan reaktor berada di kondisi tidak stabil. Lalu yang ketiga adalah komunikasi antar shift yang buruk. Perubahan prosedur dan kondisi reaktor tidak tersampaikan dengan baik, menyebabkan kebutaan situasional pada operator shift malam. Lalu yang keempat ada cacat desain batang. Ujung batang kendali grafik menyebabkan lonjakan daya saat scram, yang disebutkan dalam beberapa di salah satu penelitian bahwa kondisi desain cacat batang ini disebut sebagai ranjau laten, di mana ketika operator tidak mengetahui dengan baik atau tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup ya, maka penilaian terhadap pengoperasian reaktor ini menjadi tidak baik ya, di mana desain batang kendali ini dia memiliki bagian-bagian bawah batang itu dibuat dari grafit, di mana grafit itu tidak menahan eh, reaktivitas di dalam reaktor tersebut, tetapi memicu reaktivitas secara berlebih di dalam reaktor. Lalu yang kelima adalah interface ruang kontrol yang buruk. Desain human machine interface yang tidak intuitif dan kurangnya informasi real time meningkatkan kemungkinan kesalahan operator. Dalam kondisi ini, beberapa laporan menyebutkan bahwa desain interface tersebut kurang eh, kurang baik, sehingga memberikan beban kognitif kepada operator, sehingga membuat operator melakukan kesalahan. Jadi kita masuk kepada pemetaan tragedi Chernobyl dengan model Swiss cheese. Jadi model Swiss cheese ini menunjukkan kecelakaan. Jadi ketika kondisi lapangan aktif sejajar menembus organisasi, itu Chernobyl ini terdapat pesan yang sebenarnya sudah ada untuk terjadinya kesalahan pada lapisan desain, lapisan manajemen, dan juga namun pada ketiga lapisan
tersebut ternyata terjadi kecacatan ataupun kegagalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan yang sangat fatal. Next. Oke, dari eh sorry balik ke PPT sebelumnya. Jadi yang pertama untuk lapisan desain catatan berfungsi sebagai latent condition di mana seperti yang sudah jelas di saya sebelumnya, catatan pada RBMK sehingga di situ sudah satu celah atau satu lahan pada situ. Kemudian kedua ada pada manajemen. Di sini terdapat penyimpangan dan kegagalan leadership. Zaman tersebut budaya organisasi umum terdapat di organisasi itu yaitu berorientasi kepada jadi penilaian terhadap suatu ini dilihat sebesar tingkat keberhasilan mereka yang mana di situ kerja kognitif operator hingga para pekerja yang saat itu mendapatkan tuntutan untuk memberikan hasil uji yang cepat, memberikan hasil penelitian segera mungkin, mereka mengesampingkan faktor keselamatan. Itu ada juga kegagalan dari efek manajemen. Nah, di sana sudah ada dua lubang padasan ini kita analogikan sebagai cheese ya. Nah, kemudian yang ketiga di sini dengan budaya. eh Berhasil dengan memberikan proses tinggi yang sebuah uji coba, mengabaikan faktor keamanan, dan juga pengetahuan para pekerja saat itu mengenai K3L juga masih minim. Ya, di sana terbentuklah jalur-jalur kesalahan ketika terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh manusia, menjadikan kesalahan aktif atau mengaktifasi kesalahan-kesalahan yang memang sudah saling terintegrasi pada sistem tersebut menjadi sebuah kecelakaan besar. Ini kami menganalogikannya seperti kayak ketiga lapisan desain tersebut seperti sebuah pistol di mana pistolnya sudah ada, sudah terisi peluru dan juga eh, jika ditarik, jadilah sebuah eh, insiden yang sangat membahayakan. Next. Jadi kesimpulan dari pembahasan kami adalah interaksi ini dapat memicu bahaya yang sangat besar. Namun di sini juga kita tidak bisa menyalahkan si operator itu sendiri karena sebenarnya lingkungannya pun memang sudah mendukung untuk terjadinya sebuah kecelakaan. Nah, si operator ini hanya berfungsi sebagai pemicunya untuk menjadikan integrasi-integrasi kesalahan tersebut menjadi sebuah kecelakaan yang besar. Pertama ada pelanggaran dan kesalahan. Jadi kombinasi pelanggaran prosedur dan kesalahan penilaian operator merupakan dahsyat. Yang kedua, desain reaktor di mana RBMK memiliki karakteristik sudah stabil ya, sehingga sensitivitas sistem terhadap keselamatan terhadap yang ketiga ada prinsip di mana budi yang berada output dan birokrasi hierarkis mengabaikan keselamatan sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar. Yang keempat ada human error, tidak tiga lapisan tersebut jalur yang sangat tegak lurus yang sehingga terdapat celah untuk kesalahan di situ. Next. Jadi dari insiden Chernobyl ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa kita ambil sehingga muncullah rekomendasi untuk keselamatan industri ke depannya. Yang pertama, penguatan budaya keselamatan dengan menerapkan just culture untuk mendorong pelaporan insiden tanpa rasa takut. Jadi pada saat itu memang budayanya tidak ada komunikasi bottom up. Komunikasi itu up to bottom. Jadi operator tidak berani melakukan apabila ada kesalahan, penyimpangan ataupun kecacatan yang mana menyebabkan ke kecelakaan kerja. Yang kedua, ada perbaikan mesin ergonomi. Jadi desain antar sistem ergonomis untuk menggunakan operator. Jadi pada kasus Chernobyl ini memang interface dari sisi itu
sulit dipahami karena sudah mundur, pelatihan operatornya sendiri sudah kurang dan ditambah dengan interface sistemnya yang tidak mudah dipahami. Sehingga di situ muncullah celah kepada kesalahan human error. Yang ketiga ada pelatihan dan refreshment prosedur, yaitu dilakukan pelatihan berkala dan penyesuaian SOP untuk perilaku dan proses kerja yang aman. Jadi biasanya kalau misalnya pekerja sudah bekerja dalam waktu yang lama, mereka cenderung aman terhadap prosedur kerja yang ada. Baiknya dilakukan refreshment berkala agar memastikan budaya yang terdapat di organisasi itu masih sesuai dengan eh, apa yang diharapkan ditentukan oleh perusahaan. Dan yang keempat, desain reaktor defense in depth, di mana sistem perlindungan berganda sebagai tindakan preventif dalam perancangan sistem berisiko tinggi. Apalagi Chernobyl ini kan dia membuat nuklir yang mana merupakan hazardous ya, merupakan bahan yang sangat-sangat mematikan. Jadi seharusnya sudah dibuat desain yang memiliki layered safety ya, ada opsinya. Ya, sekian dari presentasi kami mengenai tragedi Chernobyl di di kota sebuah kota di Ukraina. Dari kejadian itu mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita semua agar ke depannya lebih mementingkan tentang keselamatan kerja dan budaya kerja dan mengedepankan budaya kerja. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Salam bela negara. Em,